Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang latihan soal pada materi permutasi dan kombinasi di video sebelumnya ya. Kita bahas satu-satu. Oke, untuk soal yang pertama, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada NOTASI ya. Oke, berarti soal yang pertama ini dia masuk ke dalam permutasi karena urutan dia perhatikan ya, karena urutannya diperhatikan. Artinya bahwa notasi itu berbeda dengan notais ya. Maka ini masuk ke dalam permutasi ya. Oke, berarti dari sini banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada NOTASI ya. Berarti di sini adalah permutasi 6 unsur dari 6 unsur ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Permutasi 6 unsur dari 6 unsur yang tersedia ya. Maka menggunakan rumus 6 faktorial ya. Oke, maka 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau kalian mau menggunakan cara diagram pohon, silahkan ya. Oke, berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720 ya. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Berarti banyak cara yang dapat terbentuk ya. Kata yang dapat terbentuk itu ada 720 cara. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, ini untuk soal yang kedua. Berapa banyak susunan pengurus arisan yang dibentuk dari 10 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara bila tidak boleh memiliki jabatan rangkap ya. Jadi dari 10 orang ini kita akan pilih 3 orang untuk sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Nah, susunannya yang akan terbentuk itu ada berapa cara ya. Oke, ini masuk ke dalam permutasi ya. Kenapa? Karena susunan dia perhatikan ya. Artinya berarti untuk A, B, C ya, itu akan berbeda dengan B, A, C atau akan berbeda juga dengan C, A, B ya. Jadi urutan itu diperhatikan ya. Berarti ini masuk ke dalam permutasi. Berarti permutasi 3 unsur karena kita akan susun 3 unsur dari 10 unsur yang ada. Ya, jadi kita akan susun 3 orang dari 10 orang yang ada ya. Oke, berarti kita gunakan rumus yang 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Atau boleh juga seperti ini. Dibagi 7 faktorial. Oke, ini berarti hasil adalah 1 ya. Maka di sini hasilnya adalah 720 cara. Oke, maka susunan yang terbentuk itu kemungkinannya ada 720 cara. Oke, ini untuk soal yang kedua. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, Elis, Winnie, Fanny, Vidya, dan Desi ingin duduk mengelilingi sebuah meja. Ada berapa cara duduk? Oke, yang ini sudah pasti ya. Masuk ke dalam permutasi siklis dari 5 unsur yang ada ya. Oke, ini berarti permutasi siklis dari 5 unsur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 unsur yang ada. Oke, berarti di sini 5 dikurangi 1 faktorial atau sama dengan 4 faktorial atau sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12 dikali 2 24 cara ya.
Kita masuk soal yang keempat. Oke, berapa banyak kata dapat dibentuk dari Mississippi ya, dari kata Mississippi. Oke, ini masuk ke dalam permutasi ya, karena urutan juga diperhatikan. Oke, berarti di sini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti permutasi 10 huruf dari 10 huruf yang ada. Tetapi karena di sini ada huruf yang sama ya, maka yang kita gunakan adalah rumus permutasi. Oke, ada huruf yang sama yaitu I itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 huruf. Kemudian S-nya ada 3 huruf. Kemudian P-nya ada 2 dan M-nya 1. Ya, dimana berarti totalnya adalah tinggal dijumlahkan ya. 7, 10 ya. Oke, berarti permutasi rumusnya yang kita gunakan adalah yang ini ya. 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Oke. Sama dengan, berarti ini bisa kita jabarkan ya. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 5 dikali 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Oke. 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial ya. Oke. Berarti ini bisa kita coret ya. Kemudian ini bisa kita coret. Berarti di sini 1, di sini hasilnya 3. Ini 2 kali 1, 2 kali 1 dikali 1, ini hasilnya berarti 4 ya. Berarti ini bisa kita coret, berarti di sini ya tinggal 2 ya. Berarti di sini hasilnya 10 dikali 3 dikali 2 dikali 7 dikali 5 ya. Berarti bentar, 35 kali 6 0 0 3 18 19 20 21. Oh ya, ini ketinggalan ya, lupa. Ini dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ya. Oke, berarti ini tinggal kalikan 6. 0 0 6 12 ya. Berarti hasilnya adalah 12.600 cara. Oke, kita masuk ke yang materi kombinasi ya. Oke, soal berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau, 3 kelereng merah, dan 1 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng dari kotak itu. Berapa banyak cara pengambilan 3 kelereng dari kotak? Oke, berarti kalau soal yang ini dia masuk ke dalam kombinasi karena urutan itu tidak diperhatikan ya. Contohnya misalkan merah putih, yang kita ambil 3 kelereng misalkan merah putih hijau ya, 3 kelereng itu kan sama saja dengan hijau putih merah ya, artinya urutan tidak diperhatikan, maka ini masuk ke dalam kombinasi. Kemudian tidak ada syarat di sini yang harus terambilnya warna apa ya, jadi yang penting kita ambil 3 kelereng dari kotak ya. Maka di sini yang kita gunakan adalah rumus kombinasi 3 unsur dari 10 unsur yang ada ya. Maka rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Berarti di sini sama dengan 10. Ini kita jabarkan langsung aja. 8 kali 7 faktorial. Oke, ini berarti 10 dikurangi 3, 7 faktorial dikali 3 faktorial. Ini berarti hasilnya adalah 1 ya, bisa kita coret. Berarti ini sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 ya. Ini berarti 2. 8 dibagi 2 berarti di sini 4.
9 dibagi 3 berarti di sini 3. Maka hasilnya adalah 120 cara. Ya, ini untuk soal yang kelima ya. Oke, soal berikutnya. Sally akan membeli 3 kambing dan 4 sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 kambing dan 7 sapi. Dengan berapa cara Sally dapat memilih kambing dan sapi? Oke, di sini ada syaratnya ya. Dia akan mengambil 3 kambing dan 4 sapi. Ya. Oke, berarti dari 6 kambing yang ada, dia akan ambil 3 kambing. Oke, berarti ini kan masuknya adalah kombinasi ya. Berarti kambing 1, 2, dan 3 itu sama saja dengan saya mengambil kambing ketiga, kedua, dan ke-1 ya. Jadi dianggapnya sama gitu ya. Jadi urutan itu tidak diperhatikan ya. Oke, berarti kan ada 2 ya. Ada 2 rumus kombinasi ya. Maka ada berapa cara Sally dapat memilih kambing dan sapi. Maka ini kita gunakan aturan perkalian ya. Berarti kombinasi yang kambing dulu ya. Kombinasi 3 unsur dari 6 unsur yang ada. Oke, jadi kita akan ambil 3 kambing dari 6 kambing yang ada. Dikalikan dengan kombinasi 4 sapi dari 7 sapi yang ada. Oke, maka di sini hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, atau kalian boleh satu-satu ya. Satu-satu dikerjakan dulu yang ini, kemudian baru yang ini ya. Oke, ini Bu langsung disatukan saja ya. Oke, berarti ini dikalikan dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial ya. Sama dengan berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 berarti 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 7 faktorial ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 3 faktorial dikali 4 faktorial. Atau ini boleh juga 4 faktorial ya. Oke, yang ini berarti kita coret. Yang ini karena hasilnya 1 ya. Berarti di sini sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 kali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 dikali 1 6 ya. Berarti 6 dibagi 6 ini hasilnya 1. Ini juga sama. Ya, maka di sini hasilnya adalah 20 dikali 35 ya. Berarti sama dengan 017. Betul ya, berarti 35 dikali 2 01700 cara ya. Berarti ada 700 cara untuk memilih kambing dan sapi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya latihan soal yang sebelumnya dalam penyelesaiannya. Oke, ada tambahan materi lagi ya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang aturan perkalian ya. Nah, selain ada aturan perkalian, ada juga aturan penjumlahan ya. Oke, kita bahas dulu tentang aturan perkalian. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi aturan perkalian itu jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Oke, itu yang disebut dengan aturan perkalian ya. Jadi tinggal kita kalikan banyak cara dari masing-masing kegiatan tersebut ya. Aturan perkalian dipakai jika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Jadi aturan perkalian ini digunakan jika beberapa kegiatan itu dilakukan sekaligus ya, atau
key-nya mah ya, kunci kata-kata nya mah ada penggunaan dan ya. Kemudian ada aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan, jika ada beberapa kegiatan saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Aturan penjumlahan dipakai itu jika ada beberapa kegiatan berbeda namun hanya satu yang dilakukan, atau kita sedang membagi kasus ya. Jadi walaupun ketika membagi kasus ini aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan rumus lain ya. Jadi intinya kalau aturan penjumlahan itu jika ada beberapa kegiatan yang dilakukan tapi salah satunya itu harus dilakukan ya. Jadi kalau misalkan dia berupa pilihan ya, atau misalkan key-nya, kunci katanya itu adalah atau. Jadi biasanya soal atau contoh soal yang penggunaan aturan penjumlahan itu biasanya ada penggunaan kata atau ada berupa pilihan gitu ya. Tapi kalau aturan perkalian itu biasanya penggunaan katanya itu adalah dan atau kemudian ya. Jadi ya, kalau aturan perkalian itu kegiatannya itu dilakukan sekaligus ya. Tapi kalau aturan penjumlahan itu biasanya pilihan ya, atau ada kata penggunaan atau ya. Kayak kita lihat contoh soal dari aturan penjumlahan ya. Oke, di sini ada contoh soal. Dari seperangkat kartu remi berapa cara pengambilan kartu jika terdiri dari 2 kartu jack atau 2 kartu king. Oke ya. Soal ini dia masuk ke dalam kombinasi ya, karena urutan tidak diperhatikan ya. Berarti kalau misalkan saya ambil jack diamond sama jack keriting ya, itu kan berarti sama saja dengan saya mengambil jack keriting dan jack diamond. Jadi sama saja ya. Jadi urutan itu tidak diperhatikan. Maka ini soal ini masuk ke dalam kombinasi ya. Oke, tadi ya. Karena di sini ada penggunaan atau, artinya berarti kita hanya akan mengambil 2 kartu. Ya, apakah 2 kartunya itu jack atau 2 kartu king. Artinya berarti kita hanya akan bawa 2 kartu. Ya. Nah, ada berapa cara pengambilan jika kita akan mengambil 2 kartu jack atau 2 kartu king. Berarti kalau saya mau mengambil 2 kartu jack itu kan ada 4 ya. Berarti kita bisa gunakan rumus kombinasi 2 kartu dari 4 kartu ya, karena kita mau ngambil 2 jack dari 4 jack ya. Kartu jack. Berarti di sini sama dengan kombinasi ya. 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 4 dikurangi 2 faktorial 2 dikali 1 ya. Ini 2 faktorial 2 kali 1 berarti ini. Berarti di sini sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 faktorial 2 dikali 1. Ini bisa kita coret, berarti ini sisanya 2. Maka di sini ada 6 cara. 6 cara pengambilan 2 kartu jack ya. Sekarang kita ambil lagi 2 kartu king. Berarti sama ya, king juga ada 2. Berarti sama dengan sama ya, caranya seperti yang di atas ya. Oke, berarti di sini 4 dikali 3 dibagi 2 dikali 1. Kita coret, berarti sini hasilnya adalah 2, berarti 6. Oke, berarti ini kegiatan yang pertama, ini kegiatan yang kedua ya. 2 kartu jack, kita ambil 2 kartu king. Karena di sini adalah kegiatannya itu adalah salah satu yang dilakukan ya, atau karena di sini digunakannya adalah atau, maka di sini hasilnya adalah kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang ada ditambah
dengan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang ada. Hasilnya tadi adalah ini ya, berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke ya. Jadi ini sebenarnya kan dua kegiatan, tetapi kegiatannya itu adalah tidak dilakukan secara sekaligus ya. Karena di sini hanyalah berupa pilihan ya. Karena di sini ada penggunaan kata atau. Oke. Sekarang kalau soalnya seperti ini. Oke. Dengan soal yang sama, tetapi di sini yang akan kita cari adalah cara pengambilan kartu jika terdiri dari 2 kartu Jack dan 2 kartu King. Berarti ini kegiatannya, 2 kegiatan ini itu dilakukan sekaligus. Artinya yang akan kita ambil itu adalah 4 kartu. Ya. 4 kartu. Berarti caranya adalah tetap ini adalah kombinasi ya, rumus kombinasi. Berarti di sini tetap caranya sama. Kita cari dulu kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang ada ya untuk kegiatan yang pertama untuk yang Jack. Berarti di sini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, ini contoh yang B ini adalah contoh dari aturan perkalian ya. Karena kegiatannya dilakukan secara sekaligus ya. Jadi kegiatannya dilakukan bersamaan. Dan di sini tadi ya kunci katanya itu biasanya soal itu digunakannya kata dan atau misalkan kemudian ya. Oke, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, boleh seperti ini ya. 4 dikurangi 2, 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Ini berarti boleh kita hapus, maka di sini 4 dikali 3 dibagi 2 dikali 1. Ini bisa kita coret, ini berarti 2 ya. 6. Oke, kalau ininya sama ya. Seperti soal yang tadi yang A. Dikali 2 faktorial, ini bisa kita hapus, maka di sini jadinya 4 kali 3 2 faktorial, 2 dikali 1 kita coret, ini hasilnya 2 6. Oke, berapa cara pengambilan kartu jika terdiri dari 2 kartu Jack dan 2 kartu King? Maka di sini hasilnya adalah kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang ada dikali dengan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang ada. Maka ini kita tinggal kalikan. Maka ada 36 ya. Tadi 36 cara ya. Yang tadi betul nggak? Oke, semoga bisa dipahami perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.